Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersikap ramah, murah senyum, hangat, dan berkata baik kepada siapapun, kepada mereka yang kita kenal ataupun tidak, teman ataupun orang lain, baik yang kita sukai karena Allah ataupun yang kita benci karena Allah, itu adalah bagian dari adab yang islami. Inilah keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berikut ini. Haddatsana Amr bin Isa, haddatsana Muhammad bin Sawa, haddatsana Rauhu bin Al-Qasim, an Muhammad bin Al-Munkadir, an Urwah. Berikutnya untuk matan hadis langsung saya artikan. An Aisyata anna rajulan ista'zana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, beliau menceritakan bahwasannya ada seorang lelaki yang meminta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu qala, setelah beliau melihat, beliau pun berkata, bi'sa akhul ashirati wa bi'sa benul ashirati. Alangkah buruk orang ini dari golongannya. Falamma jalasa tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa ambasata ilaihi. Kemudian setelah duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pandangan-pandangan yang menggembirakan, dan juga di dalam tutur bahasa beliau menggunakan tutur bahasa yang lunak. Falamma antalaqar rajulu qalat lahu Aisyah. Setelah lelaki itu pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hina ra'aita rajula qulta lahu kada wa kada." Ketika engkau melihat lelaki tersebut, engkau mengatakan begini dan begitu. Summa tatallaqta fi wajhihi wa ambasatta ilaihi. Kemudian engkau memberikan perhatian yang menggembirakan serta bertutur bahasa dengan bahasa yang lembut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, mata ahidtini fahishan." Wahai Aisyah, kapan engkau menemui aku berkata dengan perkataan yang buruk? Inna syarrun nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya seburuk-buruk tempat di mata Allah pada hari kiamat nanti adalah man tarakahun nasu ittiqa'a syarrihi. Adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut atas keburukannya. Nah, sekarang mari kita kaji lebih rinci lagi. Kita mulai dari kalimat an Aisyata anna rajulan ista'zana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata rajulan yaitu lelaki. Siapakah lelaki yang dimaksud di dalam hadis ini? Menurut Imam Ibnu Battal, lelaki ini bernama Uyainah bin Badr al-Fazari. Sedangkan di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar menyebutnya dengan Uyainah bin Hisnin bin Huzaifah bin Badrin al-Fazari. Dia disebut juga dengan al-ahmaq al-muto', atau orang bodoh yang ditaati oleh kaumnya. Uyainah memeluk Islam menjelang Fathul Makkah. Ada pula yang menyebutkan masuk Islam setelah Fathul Makkah. Ia masuk ke dalam kategori sahabat yang imannya masih lemah. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Uyainah ini murtad sambil mengakui kenabian Tulaiha bin Huwailid saat mengaku dirinya sebagai nabi yang baru. Setelah diperangi dan ditawan, Uyainah pun kembali masuk Islam, dimaafkan, dibebaskan, dan dijamin keamanannya oleh Khalifah Abu Bakar. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari bahwa pada masa Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu an, Uyainah pernah memohon kepada keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais untuk bisa dipertemukan kepada Umar bin Khattab. Setelah bertemu,
Uyainah mengatakan bahwa Umar itu tidak adil dan tidak memberikan yang banyak. Karena itu Umar sangat marah dan ingin memukulnya. Namun kemudian beliau pun dicegah oleh Al-Hur sambil mengingatkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kemudian Al-Hur menegaskan, dia, yaitu Uyainah, ini termasuk orang yang bodoh. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari Al-Hur ini, saat itu juga Umar pun langsung menahan diri serta pergi. Umar bin Khattab sangat dikenal sangat taat dengan ayat-ayat Al-Quran. Kembali kepada Uyainah. Uyainah ini menjadi ketua bagi kaumnya untuk menggantikan kepemimpinan ayahnya di Bani Badar. Dia juga pernah menjadi salah satu pimpinan dari suku Ghatafan yang bergabung di dalam perang Ahzab bersama orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW dan juga umat muslim di Khandaq. Namun, Uyainah pulang duluan sebelum peristiwa Khandaq itu berakhir. Selanjutnya mari kita masuk ke kalimat falamma ra'ahu qala bi'sa akhul ashirati wa bi'sa banul ashirati. Di dalam hadis ini, pada saat meminta izin untuk bertamu kepada Rasulullah SAW, diperkirakan Uyainah wallahu a'lam masih belum memeluk Islam. Saat melihatnya, beliau pun mengatakan, bi'sa akhul ashirati wa bi'sa banul ashirati. Di dalam bahasa Arab, kata bi'sa menunjukkan kalimatul dhammin atau ungkapan untuk mencela. Sedangkan Imam Al-Qadiyat juga menjelaskan bahwa maksud dari kalimat bi'sa akhul ashirati wa bi'sa banul ashirati adalah kabilah atau jamaah. Makna dari kalimat ini adalah betapa buruk Uyainah dan golongannya pada saat itu. Ini disebabkan karena Uyainah adalah ketua dari kaumnya. Selanjutnya mari kita lihat dari sudut pandang konteksnya. Kalimat bi'sa akhul ashirati wa bi'sa banul ashirati adalah membicarakan keburukan orang lain, dan ini adalah bagian dari ghibah. Akan tetapi, ghibah semacam ini diperbolehkan, sebab pada saat itu Rasulullah SAW memiliki maksud untuk memberitahukan kepada orang lain, khususnya Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada bersama beliau, agar mengetahui sesuatu yang buruk di balik penampilannya yang pada saat itu berpenampilan atau mengesankan sebagai orang yang baik. Dengan begitu, diharapkan dari pemberitahuan ini, orang lain bisa lebih waspada atas keburukannya yang ada di baliknya, serta tidak mudah terkecoh oleh penampilan luarnya. Dengan demikian, kalimat bi'sa akhul ashirati wa bi'sa banul ashirati adalah bentuk kalimat untuk menasihati. Ini juga bisa bermakna bahwa tidak disebut ghibah saat membicarakan keburukan orang lain yang keburukan itu diperlihatkan kepada masyarakat umum oleh orang itu sendiri, sehingga orang itu dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dijelaskan pula oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar bahwasanya membicarakan keburukan orang lain adalah bentuk dari ghibah. Akan tetapi, hal ini diperbolehkan disebabkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di antaranya adalah: pertama, sebagai sarana untuk mengubah kemungkaran, seperti seseorang yang dizolimi mengadukan kezoliman dari orang lain yang menzoliminya kepada hakim atau pihak yang berwenang. Kedua, untuk mencegah kejahatan. Ketiga, dijadikan sebagai sarana untuk melihat kepribadian dari seseorang yang menjadi perawi atau saksi. Yang keempat, sebagai informasi tentang kondisi dari seseorang yang akan dijadikan sebagai pemimpin
bagi mereka yang nanti berada di bawah kepemimpinannya. Yang kelima, untuk membedah perilaku yang dianggap faqih namun meragukan disebabkan oleh perilaku bid'ah atau perilaku fasik yang dia lakukan. Dengan begitu, supaya sifatnya tidak diikuti oleh orang lain. Dan yang keenam, diperbolehkan ghibah untuk mereka yang secara nyata-nyata memperlihatkan keburukannya. Selanjutnya mari kita melihat kepada kalimat falamma jalasa tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wambasata ilaihi, yang artinya setelah duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan raut muka yang penuh senyum, ramah, dan juga berkata dengan perkataan yang lembut. Di dalam bahasa Arab, kata tolako yang dihubungkan dengan wajah menunjukkan kondisi wajah yang murah senyum serta terpancar darinya kebaikan-kebaikan. Sedangkan kata basato bisa dimaknai menggembirakan, dan jika dihubungkan dengan perkataan bisa pula bermakna berkata dengan jelas dan rinci. Di dalam hadis ini, setelah duduk, Rasulullah SAW memperlakukan Uyainah dengan kesopanan, tutur bahasa yang baik, wajah yang ramah, serta memberikan suasana kegembiraan. Bahkan Imam Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam hal ini juga berkomunikasi sambil tertawa bersama Uyainah, dan didengar oleh Aisyah, istri beliau. Namun beliau tidak memujinya dalam perbincangan. Seandainya memuji, tentu hal ini bertentangan dengan ucapan beliau yang sebelumnya. Itulah gambaran singkat tentang suasana perbincangan Nabi Muhammad SAW bersama Uyainah. Sahabat sekalian, berperilaku sopan, ramah, serta tidak menunjukkan kemarahan kepada orang yang dinilai buruk diistilahkan dengan mudarotun. Tujuannya adalah agar supaya melalui komunikasi yang sopan ini, orang yang dikenal buruk tersebut akan tertarik untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam hal ini diharapkan agar supaya Uyainah dan kaumnya tertarik untuk memeluk agama Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sama seperti yang sebelumnya pernah beliau lakukan kepada salah seorang dari pembesar kaum musyrik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana beliau menerima pembesar orang musyrik untuk berbincang dengan harapan orang musyrik tersebut mau menerima Islam. Akan tetapi pada saat itu Ibnu Ummi Maktum juga mendatangi beliau untuk mendapatkan pengajaran. Namun beliau SAW kurang memberi perhatian kepadanya, sehingga turunlah ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Bersikap sopan kepada siapapun, walaupun kepada orang yang senang bermaksiat, sangat dianjurkan. Ini dinamakan mudarotun, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Namun, kesopanan dan kelembutan semacam ini tidak diperbolehkan kepada seseorang yang nyata-nyata sedang melakukan keburukan. Jika ternyata kita tetap sopan dan bersifat lembut kepada seseorang yang sedang bermaksiat, sehingga menimbulkan kesan bahwa kita rela atas kemaksiatan yang dilakukannya, maka ini dinamakan dengan mudahana, yaitu mengorbankan agama untuk kemaslahatan dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat ke-9 berikut ini. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersifat lunak, maka mereka bersifat lunak pula kepadamu. Dengan demikian, mudarotun itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sedangkan mudahanatun itu dilarang. Nah, di sini kesopanan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW masuk dalam kategori mudaroh, sebab pada saat itu
Uyainah sedang tidak menunjukkan perilaku yang jahat. Itulah keteladanan dari Rasulullah SAW yang harus diikuti oleh umat beliau, yaitu bersifat sopan kepada siapapun, walaupun kepada orang yang diketahui sebagai seseorang yang dinilai bukan sebagai orang yang baik. Selanjutnya mari kita beralih ke jawaban Rasulullah SAW. Ya Aisyah, mata ahidni fahishan. Wahai Aisyah, kapan engkau menemuiku atau mengetahui kalau aku berbicara dengan keburukan? Kata al-fahish adalah al-badi'ul lisan atau keburukan lisan. Menurut bahasa Arab, kata al-fuhsyu memiliki pengertian keburukan atau segala hal yang keluar melampaui batasnya. Jika kata ini tidak dihubungkan dengan sesuatu, maka kata ini menunjukkan kepada keburukan lisan atau keburukan perkataan. Berbuat zina bisa diistilahkan dengan kata fahisyah, disebabkan karena keburukannya dan juga keluarnya yang tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Itulah penjelasan dari Imam Ibnu Battal yang mengutip dari Imam At-Tabari tentang kata fahish. Sahabat sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Di antara potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah, Ya Aisyah, inna syarrun nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamati man wada'ahu au tarokahun nasu itiqa'a fuhsyihi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa Uyainah meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Hal itu dikarenakan Uyainah adalah salah seorang yang ditakuti keburukannya. Jadi, tidaklah seseorang itu dianggap mendapatkan posisi yang buruk di mata Allah pada hari kiamat nanti, kecuali dia itu meninggal dalam kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Namun penjelasan ini dibantah oleh Imam Ibnu Hajar. Menurut beliau, sangat lemah jika redaksi hadis tersebut adalah untuk Uyainah. Karena dari mana ada penjelasan bahwa Uyainah itu meninggal dalam kondisi yang su'ul khotimah. Dan juga apa yang menghalangi dia untuk kembali bertaubat. Sedangkan dia itu pernah murtad dan juga kembali kepada Islam. Lebih lanjut, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kalimat dari hadis tersebut bersifat umum. Jadi, siapapun yang berperilaku sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan tempat yang buruk di hari kiamat nanti. Sahabat sekalian, di akhir penjelasan tentang hadis ini, Imam Ibnu Battal mengutip periwayatan dari Imam Malik berikut ini. Wa haddatsani Malikun an Yahya bin Sa'id anna Isa bin Maryam laqiya khinziran bit tariqi fa qala lahu unfuz bisalamin fa qila lahu taqulu hadza li khinzirin fa qala Isa inni akhafu an u'awida lisanin nutqa bis-su'i. Artinya bahwasanya Isa bin Maryam alaihi wassalam bertemu dengan seekor babi di jalan. Kemudian beliau berkata kepada babi tersebut, berjalanlah dengan selamat. Maksudnya adalah, kamu babi aman dariku. Maka ditanyakan kepada beliau, engkau mengatakan ini kepada babi? Nabi Isa pun menjawab, sesungguhnya aku takut jika lisanku terbiasa dengan perkataan yang buruk. Dari periwayatan Imam Malik tersebut, Imam Abu Umar menjelaskan kenapa Nabi Isa alaihissalam ditanya atas perkataan baiknya kepada babi. Sedangkan babi itu dikenal memiliki banyak sisi keburukan dan bahaya bagi manusia. Namun beliau menjawab, itu beliau lakukan karena ingin agar supaya ucapan beliau tidak terbiasa dengan keburukan. Melalui hadis dari Imam Malik ini, Imam Ibnu Battal menjelaskan bahwa sudah seharusnya siapapun yang diberi petunjuk oleh Allah agar membiasakan lisannya untuk berbicara dengan perkataan yang baik, serta mengikuti langkah para nabi alaihimussalam, karena mereka adalah teladan yang baik. Wallahu a'lam.
Sahabat sekalian, untuk kajian kali ini kami juga menuliskannya dalam bentuk makalah. Di dalam makalah tersebut telah dicantumkan tidak hanya tentang kajian, tetapi juga kitab-kitab referensi yang mendukungnya. Dan untuk mendapatkan makalah tersebut, kami mencantumkan link di dalam kolom komentar. Selanjutnya kami mengakhiri kajian kali ini dengan memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kajian ini bisa menambah nilai kebaikan bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Tentunya kami sangat berharap sekiranya sahabat sekalian bisa berbagi pandangan di dalam kolom komentar. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.